Afirmasi adalah pernyataan atau pengakuan yang diucapkan secara sadar untuk memperkuat keyakinan seseorang. Dalam konteks sekuler atau motivasi modern, afirmasi sering digunakan sebagai cara untuk mengubah pola pikir atau membangun kepercayaan diri dengan mengulang kata-kata yang positif. Kalimat afirmasi yang paling terkenal tuh, if you can think, you can, you can. Jika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu bisa. Norman Vincent Peale dalam bukunya The Power of Positive Thinking mengatakan demikian. Napoleon Hill dalam Think and Grow Rich mengatakan demikian. Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Why the Rich Are Getting Richer juga mengutip ungkapan tersebut. Tapi tentu tidak semua bisa terjadi hanya dengan berpikir positif kan. Jika seorang terus mengatakan saya kaya tanpa bekerja atau merencanakan keuangan, yaitu hanya ilusi aja. Dan yang disebut dengan afirmasi itu juga bisa menjadi toxic positivity, ya. Terlalu fokus pada afirmasi tanpa mengakui realitas yang ada bisa membuat seseorang mengabaikan masalah atau gagal mengambil tindakan yang diperlukan. Afirmasi bisa membantu jika didukung oleh keyakinan yang benar dan tentunya tindakan nyata. Hanya berpikir positif saja tidak cukup untuk memperoleh keberhasilan. Lalu apa hubungannya afirmasi dengan iman? Sebenarnya afirmasi dengan iman itu beda tipis, beti kata orang. Coba kita lihat perbedaannya ya. Afirmasi itu bergantung pada kekuatan pikiran manusia. Seseorang mengucapkan sesuatu dengan harapan bahwa itu akan terwujud, itu merupakan sugesti diri. Sedangkan iman bersumber pada keyakinan pada Allah. Kepercayaan kita bukan hanya pada kata-kata kita sendiri tetapi pada janji-janji Allah. Jadi afirmasi itu seringkali sifatnya subjektif, tergantung pada keinginan atau cita-cita manusianya. Sedangkan iman didasarkan pada hal yang objektif, yakni firman Allah yang tidak berubah dan berotoritas. Lalu apa persamaan afirmasi dengan iman itu? Keduanya melibatkan kata-kata. Baik afirmasi maupun iman melibatkan perkataan. Dalam iman Kristen kita juga diajarkan untuk mengucapkan dan memegang janji Allah. Kemudian juga afirmasi dan iman itu mempengaruhi pola pikir. Afirmasi dapat membantu seseorang membangun pola pikir positif dan juga membentuk iman kita. Ya, tapi tentu ada perbedaan dan juga ada persamaannya. Nah, sikap kita yang bijak bagaimana menghadapi afirmasi itu? Afirmasi bisa baik jika sesuai dengan firman Allah dan didasarkan pada iman kepadanya. Namun jika afirmasi hanya sebatas sugesti atau kata-kata saja, atau motivasi diri saja tanpa kebenaran Alkitab, tanpa kita melakukan yang kita yakini itu ya, itu bisa menjadi sia-sia atau bahkan menyesatkan. Berdasarkan hal ini afirmasi bisa berguna, tetapi kita harus berhati-hati dalam menggunakannya agar tidak terjebak dalam pemikiran sekuler dan juga akhirnya menitik beratkan pada kekuatan manusia semata. Jadi harus ada prinsip yang kita sesuaikan dengan iman kita. Gunakan afirmasi berdasarkan firman Allah. Afirmasi bukan sekedar kata-kata positif, tapi juga berlandaskan kebenaran Alkitab. Misalnya, afirmasi yang kurang tepat itu, saya pasti sukses karena saya hebat. Afirmasi yang benar sesuai iman itu, saya bisa melakukan segala sesuatu karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Sesuai dengan Filipi 4 ayat 13. Sebagai seorang Kristen, afirmasi bisa baik jika selaras dengan firman Allah. Tidak menggantikan iman tentunya. Didukung dengan tindakan nyata dalam ketaatan kepada Allah. Daripada hanya berkata-kata saya pasti bisa, lebih baik berkata saya bisa karena Allah yang menyertai saya. Afirmasi yang benar bukanlah tentang menarik energi positif atau mewujudkan keinginan, tapi tentang mengingatkan diri kita akan janji dan kebenaran Allah yang tidak berubah. Afirmasi yang berdasarkan iman membuat kita semakin percaya kepada pemeliharaan Bapa atas kita. God bless you, Jesus bless you, more and more and haleluya.